IAF sendiri melihat seperti apa secara realistis dan antara ini bisa memberikan efek dalam jangka pendek? Saya mungkin lihatnya lebih ke jangka panjang ya. Tapi kalau mungkin pertanyaan tentang jangka pendek mungkin ini. Pertama, dia baru saja berdiri. Jadi mungkin membutuhkan waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi dia sudah dibekalin dengan sumber dana yang besar. Sehingga dengan sumber dana yang besar itu banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin detailnya memang mungkin Mbak Aneka harus bicara dengan Danantara. Tapi saya melihatnya bahwa ini adalah memang potensial katalis juga untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Ya, di mana harapan kami adalah kami dapat segera bekerja sama dengan Danantara, baik itu di sisi holdingnya maupun juga di sisi anak-anak perusahaannya. Baik, kesiapan IAF seperti apa untuk bekerja sama dengan Danantara terkait dengan proyek-proyek infrastruktur utama ini? Oh, kami selalu siap itu, karena kami sudah berpengalaman di industri infrastruktur ini kan sudah kurang lebih 15 tahun. Kami memiliki produk-produk yang bervariasi yang bisa memenuhi kebutuhan klien yang beraneka ragam atau masing-masing sektor. Kami juga memiliki produk advisory yang bisa membantu perusahaan-perusahahan untuk istilahnya visibility dari proyek-proyek itu juga bisa kita bantu dari sisi advisory kita gitu loh. Baik, jadi kami siap. Bagaimana dari segi penjaminan, tadi Bapak sempat sampaikan juga terkait dengan adanya bisnis penjaminan ini, apakah kinerjanya sejauh ini sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan? Kalau penjaminan bukan di kami, jadi itu kan ada satu perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah juga, yaitu PT Perusahaan Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII. Nah itu merupakan saudara dari IAF. Nah itu saya nggak tahu mereka ini, tetapi kehadiran mereka itu juga sebagai salah satu pelaku untuk mendukung percepatan pertumbuhan infrastruktur ini gitu loh. Jadi kami juga bekerja sama mereka. Baik, tadi Bapak sampaikan ada 3 sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar untuk perusahaan. Mungkin kita akan coba lihat satu persatu. Pertama mungkin dari kelistrikan sendiri begitu. Bapak lihat potensinya sebesar apa sih hingga akhir 2025 ini? Nah, RUPTL kan baru dikeluarkan ya. Jadi di situ kan kelihatan bahwa pemerintah dalam 10 tahun ke depan itu merencanakan menambah kapasitas hingga kurang lebih 69 gigawatt. Nah di dalam subsektornya sendiri kan juga meliputi yang energi terbarukan dari air, dari angin dan sebagainya. Nah kita lihat itu memang yang menjadi prioritas pemerintah, di mana memang kita tidak bisa secara cepat melepas yang namanya ketenaga listrik berdasarkan fossil fuel ya, tetapi ini berjalan beriringan. Ya, terbarukan itu juga dan mungkin setelah 5 tahun pertama itu akan dipercepat, diakselerasi gitu loh. Ya, diakselerasi. Nah, dari sektor ini kami sudah memiliki pengalaman yang luas di sini ya. Kami juga udah masuk ke bio, ke ke solar, juga ke biomass, ke geothermal. Yang kami belum adalah nuklir, di mana nuklir itu kalau nggak salah menjadi salah satu bagian dari RUPTL itu, tapi porsinya nggak terlalu besar juga gitu loh. Ya. Baik. Lalu faktor-faktor apa yang akan menentukan penilaian dari IAF terhadap proyek-proyek di bidang kelistrikan ini? Apalagi di sepanjang 2025 yang dimana kita tahu RUPTL ini juga ingin disegerakan oleh pemerintah begitu, tapi di sisi lain kita tahu volatilitas juga tinggi. Ya, pertama kita harus melihat kebutuhan listrik itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada daerah misalnya yang kelebihan pasokan listrik, itu juga menjadi salah satu analisa kita ya. Jadi kita mau pastikan bahwa setiap proyek yang kita biayain itu adalah visible gitu, baik itu dari sisi komersialnya maupun dari sisi aspek sosial dan lingkungan gitu. Kita kan di sini salah satu keunggulan atau salah satu yang menjadi prinsipal dari IAF itu adalah kita menerapkan standar internasional dari sosial dan environmental. Nah, jadi kita pastikan bahwa secara komersialnya juga baik, secara dampak lingkungannya itu juga baik gitu loh. Itu menjadi keharusan, kewajiban dari kami. Baik, berikutnya terkait dengan digital infrastructure. Kita tahu memang digitalisasi ini kan juga sangat penting untuk kemajuan perekonomian kita begitu. Tapi seperti apa peluangnya di 2025 ini? Sangat besar, sangat besar. Jadi kebutuhan untuk pendirian misalnya data center, ya juga perbaikan dari jaringan fiber optik, dan bahkan mungkin kami ada salah satu kita turut membiayai satelit itu. Jadi juga satelit itu kan juga mendukung membantu
Indonesia yang luas ini gitu loh ya, untuk mendukung jaringan. Ya. Jadi prospeknya sangat-sangat besar. Baik, apakah permintaan untuk pembiayaan di digital infrastructure sejauh ini juga cukup melimpah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya? Cukup melimpah. Jadi kami kemarin baru ada ketemu juga orang yang lagi menjajaki gitu kerjasama. Kebetulan juga ada investor asingnya. Jadi mungkin dari situ bisa dilihat kalau ada investor asing masuk ini berarti kan bisa dilihat bahwa prospeknya itu cerah. Baik, yang menurut Bapak menjadi tantangan untuk di subsektor digital infrastructure ini apa saja yang mungkin paling urgent harus dibenahi oleh pemerintah? Mungkin dari sisi peraturannya, tapi saya mungkin nggak terlalu detail ya. Tetapi mungkin kalau ada peraturan yang istilahnya mendukung percepatan ini tentu akan membantu ya. Jadi kita harus lihat secara lebih detailnya. Kedua mungkin kalau lihat kondisi suku bunga, meskipun suku bunga ini sudah cenderung menurun dalam 6 bulan terakhir, tapi masih pelaku bisnis masih merasakan itu masih tinggi. Ya, kan sekarang BI rate itu di sekitar 5,5%. Nah, jadi kalau memang suku bunga itu nanti harapannya bisa lebih turun lagi, tentunya itu juga membantu visibilitas dari suatu perusahaan gitu, bisa meningkatkan margin. Nah, biasanya kalau margin lebih besar kan pelaku bisnis itu bisa melakukan ekspansi yang lebih cepat gitu loh. Baik, sudah ada 2 kali pemangkasan di sepanjang 2025 ini. Harapan Bapak pemangkasan ini masih akan berlanjutkah di sepanjang sisa 2025 dan berapa besarannya? Ya, kalau berbicara dengan banyak analis mungkin masih diharapkan 1 atau 2 kali penurunan ya. Dan mungkin kita juga harus lihat dari indikator ekonomi yang lain. Kalau saya lihat sih dari inflasi masih terjaga ya, masih bisa terjaga di bawah 3% ya. Jadi itu mungkin juga salah satu upaya yang bisa membantu penurunan suku bunga. Saya lihat juga rupiah meskipun waktu itu sempat volatile tinggi, tetapi sekarang udah cenderung sudah lebih stabil gitu loh. Nah, kalau kita punya rupiah yang stabil itu juga membantu pemerintah untuk bisa mempercepat penurunan bunga. Ya, dan tentunya dampak dari luar juga ada pengaruhnya ya.